Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, tidur adalah aktivitas sehari-hari yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Kendati telah dilakukan setiap hari, namun pernahkah di dalam benak sahabat beriman muncul suatu pertanyaan tentang tidur ini? Atau lebih tepatnya, kemana arah ruh perginya di saat kita tidur? Akankah ruh pergi meninggalkan badan fisik kita di saat tidur? Layaknya adegan yang ada di film-film. Nah, berikut Agai Atalah akan membahasnya dari dua sisi, yaitu pandangan medis dan pandangan islami. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi kalian untuk mendukung akun saya. Telah banyak dipelajari oleh para ahli, dan para ahli sendiri berkesimpulan bahwa tidur diatur secara hormonal. Mekanisme tidur ini diatur oleh irama sirkadian, termasuk irama tidur harian yang dipengaruhi oleh suhu dan cahaya serta faktor-faktor eksternal, seperti aktivitas sosial dan rutinitas pekerjaan. Sedangkan mekanisme tidur yang dijelaskan Robinson dalam Poten melibatkan suatu urutan keadaan fisiologis yang dipertahankan oleh integrasi tinggi aktivitas sistem saraf pusat yang berhubungan dengan perubahan dalam sistem teritorial endokrin, kardiovaskular, pernafasan, dan muskular. Nah sahabat beriman, langsung saja ke pertanyaan intinya, kemana perginya ROH saat tidur? ROH kemana perginya menurut pandangan medis? Direktur Laboratorium Biologi Sistem Saraf di Universitas Toronto, John Bever menjelaskan bahwa tidur sangat berguna untuk memulihkan kesegaran tubuh dan pikiran. Lalu berdasar penelitian, di dalam otak kita terdapat dua variasi gelombang tidur, yaitu gelombang pelan atau sering disebut tidur lelap, SW sleep, slow wave sleep. Lalu yang kedua, tidur bermimpi atau rapid eye movement atau REM. Pada saat kondisi di saat tertidur, dalam kondisi SW atau tidur lelap, otak ternyata tidak otomatis berhenti bekerja, otak hanya akan beristirahat. Lalu tidur yang diaturlah membuat otak tidur dalam tahap tertentu, sedangkan proses bermimpi atau REM akan menyusun setelah tertidur lelap. Dalam dunia medis, fenomena ROH keluar dari tubuh disebut sebagai astral projection. Fenomena ini diyakini merupakan pengalaman supernatural yang tak dapat dijelaskan oleh logika. Meskipun sulit untuk menjelaskan mengapa projection bisa terjadi, akan tetapi para ahli medis menyatakan bahwa hal ini bisa saja disebabkan oleh adanya gangguan komunikasi di otak. Karena seperti diketahui, otak merupakan pengendali dan juga pengatur segala kegiatan yang dilakukan tubuh, termasuk ketika seseorang bermimpi atau berhalusinasi. Nah, proyeksi astral ini katanya merupakan salah satu bentuk halusinasi yang dibuat oleh otak ketika mengalami keadaan tertentu, misalnya kelelahan. ROH kemana perginya dalam pandangan Islam? Lalu bagaimana dengan pandangan Islam sahabat beriman? Kemana sebenarnya ROH pergi saat kita tertidur? Mengenai jiwa manusia saat tertidur, Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 42 yang artinya, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum berpikir dari suatu sumber. Dikatakan bahwa orang mati dan orang yang belum mati atau sedang jiwanya dipegang oleh Allah. Dan menurut kesimpulannya adalah Allah melindungi ROH kita tanpa yang tidak kita ketahui saat kita tertidur. Juga dalam surah Al-An'am ayat 60 hingga 61 Allah berfirman,
Dan dialah yang menidurkan kamu di malam hari. Dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Kemudian, dia membangunkanmu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditentukan. Kemudian kepada Allah lah kamu kembali. Lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu kerjakan. Dan dialah yang mempunyai kekuasaan di atas semua hambanya. Dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga. Sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami. Dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Sedangkan menurut sumber lainnya, pada saat apabila seseorang itu tidur, roh dan jasad tidak berpisah seluruhnya, tetapi berpanjangan di hidungnya. Ibnu Majah menjelaskan, apabila roh keluar ketika tidur, ia berkelana mengikuti kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke segala pelosok negeri yang berpanjangan dari hidungnya. Hadis lain pula ada yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi daripada Abdullah bin Amr bin Al-Azad katanya, roh dinaikkan ke langit semasa tidurnya dan disuruh sujud di ais. Maka sesiapa yang bersuci maka dia sujud dekat aras, dan sesiapa yang tidak bersuci maka dia sujud jauh dari aras. Wallahu alam. Namun sebaiknya sebelum tidur kita membaca dan mengibaskan tempat tidur sebanyak 3 kali. Seperti yang menurut sunnah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, kemudian kembali lagi, hendaklah ia mengibas-kibaskan kainnya 3 kali sebelum tidur pada tempat tidurnya. Sesungguhnya ia tidak mengetahui apa yang terjadi saat ia meninggalkannya. Dan apabila berbaring, hendaklah ia membaca dengan menyebut namamu ya Allah. Rabuku aku meletakkan lampungku tidur, dan denganmu pula aku mengangkatnya bangun. Apabila engkau menahan diriku mati, sayangilah aku. Namun bila engkau melepaskannya hidup, peliharalah ia sebagaimana engkau telah pelihara dengannya hamba-hambamu yang soleh. Sahabat beriman, itu dia penjelasan kemana arah ruh saat tidur. Menurut penjelasan ahli dan pandangan agama, sesungguhnya hanya Allah yang mengetahui segala kebenarannya. Wallahu alam bisawaf.